ini saya akan memprediksi Loli Mirzani, di mana Loli ini sebagai korban dari Fadil. Kalau menurut dari pelaporannya Nikita Mirzani. Nah, Fadil ini tidak hanya dilaporkan oleh Nikita Mirzani, tapi oleh Denny Sumargo. Karena Denny Sumargo juga merasa dibohongi atau diprank oleh Fadil saat di podcastnya dulu. Nah, mari kita lihat di sini apakah yang membuat Loli ini termehek-mehek kepada Fadil. Apakah cintamu tulus kepada Fadil, Loli? Fight, ada sebuah keyakinan, artinya ya memang cinta Loli sangat-sangat tulus kepada Fadil, tulus sekali. Makanya di sini ada sebuah fight, keyakinan, kekuatan yang membuat Loli menjadi termehek-mehek kepada Fadil. Apakah karena Loli tidak ada keluarga lagi yang mendampingi, yang mau menampungnya dan lain sebagainya? Ya, itu mungkin salah satu alasan di mana saat Loli tiba di Indonesia, kemudian Fadil mengantarkan Loli ke rumahnya, tapi masih tidak dibukakan pintu. Belajar dari sini teman-teman, sama-sama egois. Nikita egois, Lolinya juga egois. Nah, andai kata Nikita Mirzani saat itu menepiskan egonya, mau menerima Loli walaupun tidak serumah atau ditempatkan di tempat yang lainnya, mungkin kejadian-kejadian yang seperti Loli hamil, Loli melakukan aborsi, itu bisa dihindari. Tapi semuanya sudah terjadi. Kita melihat ke belakang juga akan membuat jalan di tempat. Jadi Nikita Mirzani untuk saat ini melaporkan itu sebuah keputusan yang sangat-sangat tepat ya, biar anaknya bisa terlepas dari hal-hal yang kurang bagus ke depannya. Kemudian apakah ada sesuatu hal, energi yang membuat Loli menjadi termehek-mehek kepada Fadil? Abu Dance. Ya, Loli merasa Fadil ini keluarganya, dia merasa kayak mendapatkan pertolongan ketika di Indonesia. Awalnya seperti itu. Karena keluarganya tidak mau menampung, mamanya tidak mau nampung, keluarga papanya juga enggak, bahkan keluarga besarnya juga enggak mau nampung. Dan ketika Fadil dan keluarganya mau menampung, itu sebuah berkah buat Loli kala itu. Kala itu berkah yang tak terhingga buat Loli kala itu. Makanya di sini ada simbol Abu Dance, juga ada simbol fight, sebuah keyakinan. Selanjutnya ada komentar-komentar yang saya baca di TikTok, di YouTube. Ada yang curiga Loli kena magic, black magic dan lain sebagainya, kena peletnya Fadil dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Rilis melampiaskan. Ya, semuanya itu bisa saja terjadi. Karena di sini ada simbol rilis, melepaskan. Nah, melepaskan apa? Di sini ada simbol kuburan. Apakah hal ini yang membuat Loli menjadi penurut kepada Fadil? Grief, duka cita. Teman-teman, jadi memang ada energi-energi lain selain Loli cinta mati kepada Fadil, terkiwir-kiwir, termehek-mehek pada Fadil. Tapi kalau dilihat dari kartu ini memang ada energi lain selain hal itu, selain cinta yang tulus Loli kepada Fadil, dikarenakan dia nggak punya keluarga satu-satunya yang dia miliki adalah Fadil di Indonesia, yang mau bantu dia, yang mau menampung dia di awal-awal dia dideportasi ke Indonesia. Tapi lambat laun kalau menurut cerita, pada akhirnya Loli dimanfaati oleh Fadil yang disuruh bayar kuliah,
yang diminta ini itu dan lain sebagainya. Kenapa Loli menurut? Yang pertama memang Loli ada merasa hutang budi. Yang kedua memang ada energi-energi lain di sini yang menyelimuti pikiran-pikiran Loli yang membuat Loli tidak berpikir secara sehat di sini. Kemudian apa jadinya kalau Fadil nanti di penjara? Karena beberapa kali saya prediksi kartunya Fadil itu kartu isolasi ya. Jadi Nikita Mirzani dalam hatinya memang ketar-ketir atau bukan ketar-ketir sih, gegeten untuk bisa memenjarakan Fadil. Demikian dari Deddy Sumargo juga begitu kan, pada akhirnya melaporkan. Jadi yang melaporkan Fadil ini sudah 2 orang yang saya ketahui. Nggak tahu lagi nanti kalau tambah-tambah. Selanjutnya apa yang akan terjadi pada Loli seandainya Fadil di penjara? Soulmate teman-teman, dia masih mencintai Fadil, masih belum bisa lepas dari Fadil. Ya sekalipun raganya dipantau oleh Nikita Mirzani tentunya setelah dia kena kasus masalah ini nantinya, tapi hatinya ini loh masih soulmate pada Fadil di sini. Jadi perhatian untuk Nikita Mirzani, ya yang dipantau bukan hanya raganya saja, tapi juga dari jiwanya Loli ini juga harus dipantau. Karena ini loh ya, ada simbol rilis melepaskan sesuatu dan di sini ada simbol kuburan. Selanjutnya, apakah pada akhirnya Loli nanti bisa move on pada Fadil? Perception, pemikiran. Ya, tergantung dari pemikirannya. Jadi untuk Nikita Mirzani dan keluarganya setelah masalah ini berlangsung, amankan Loli, sembuhkan Loli dari jiwa raganya, karena di sini ternyata Loli belum bisa move on. Di matanya Fadil itu adalah cowok yang baik, di pikirannya adalah Fadil orang yang bertanggung jawab. Karena apa ya, cinta itu buta, apalagi di sini ada simbol rilis ini. Nah ini gambarnya apa yo? Gambarnya seseorang yang berada di tengah kuburan. Rilis itu artinya apa? Mengumumkan atau melepaskan atau melampiaskan. Nah yang saya tanyakan, apakah ada energi lain selain cintanya Loli kepada Fadil? Ternyata ada. Dan energi lain ini yang membuat Loli pada akhirnya mengalami kesedihan atau mengalami sampai melakukan aborsi. Di sini kan ada simbol seorang wanita membopong mayat anjing. Kok pas kartunya, dimana kan Loli diduga sudah melakukan aborsi 2 kali. Ini loh ya, seorang wanita membopong mayat anjing. Widuh, berat loh Loli, sama saja itu membunuh. Karena yang namanya janin itu berhak untuk hidup ya. Dan janin-janin yang sudah digugurkan ini atau yang meninggal dalam kandungan pada akhirnya menjadi anak ambar. Kalau kalian ingat tentang boneka-boneka yang boneka arwah ya, itu arwahnya dari anak-anak yang digugurkan seperti ini. Dan ketika anak-anak ini tidak dipelihara dengan baik oleh orang tuanya, pada akhirnya anak-anak arwahnya anak ini ibaratnya pisau bermata 2. Kalau dia bisa memaafkan orang tuanya dan orang tuanya bisa baik dengan dia, akhirnya dia juga bisa membantu orang tuanya. Misalnya kalau ada hal-hal yang akan terjadi, ada kayak berlambang dan lain sebagainya. Karena yang memberitahu adalah anak mereka. Tapi kalau sampai anak ini tidak memaafkan orang tuanya, yang terjadi arwah anak ini akan menjadi duri di dalam kehidupan orang tuanya, termasuk kehidupan Loli dan Fadil. Karena apa? Arwah ini sudah ingin hidup ya, udah ingin terlahir kayak gitu.
nunggu antrian, tapi tiba-tiba dimatikan dengan paksa oleh orang tuanya. Gimana rasa sakitnya? Seperti itulah. Aduh, jadi untuk Loli atau untuk Nikita Mirzani, biar arwah jabang bayi ini tidak menjadi duri di dalam kehidupan, sempurnakan arwahnya ini. Sempurnakan. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Sempurnakan, kasih nama dan lain sebagainya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian Loli masih vanity. Vanity itu sikap yang keras kepala. Sekalipun ada masalah-masalah yang begitu besar di dalam hidupnya, saya bilang besar loh masalah Loli ini karena apa? Sudah mengaborsi 2 janin, sama saja pembunuh, gitu. Tapi di sini dia masih saja vanity, masih saja tidak merasa bersalah akan hal itu. Perlu adanya enlightenment, perlu adanya pencerahan, perlu adanya bimbingan spiritual agar budi pekertinya lebih baik lagi ke depannya. Untuk Loli ini ya, terlalu gampang kan Loli ini, dipikirnya dunia ini bisa dikendalikan. Kemudian satu kata lagi untuk Loli, expansion, perpindahan di sini. Jadi untuk bisa membuat hidup Loli lebih baik lagi, semuanya itu tergantung dari kesadaran Loli. Andai kata Nikita Mirzani sudah berupaya sedemikian rupa untuk memberikan bimbingan yang baik, misalnya ilmu keagamaan atau ditempatkan di orang-orang yang baik, memang itu ada membantunya. Tapi ketika kesadaran Loli tidak sadar dari dalam hatinya, yang ada ya malah kumat-kumatan nantinya. Karena di sini Loli nggak sadar diri. Apa yang sudah dilakukan itu sebuah perbuatan dosa yang luar biasa. Ya, dan perlu adanya bimbingan yang mumpuni untuk Loli ini. Ya, kayak begitulah. Jadi memang berat untuk Nikita Mirzani memiliki anak Loli ini. Tapi yakinlah Tuhan itu tidak akan salah tempat menempatkan Loli di dalam rahim Nikita Mirzani, karena mungkin Nikita Mirzani memiliki tugas khusus untuk membimbing Loli agar menjadi anak yang baik-baik. Nah, ketika kamu diberi kepercayaan pada Tuhan, tapi kamu kemudian mengabaikan atau tidak merangkulnya, yang terjadi malah seperti yang kemarin itu. Semakin tidak karu-karuan Loli. Andai kata saat dideportasi, kemudian kamu jemput Loli, kamu taruh di sebuah tempat yang jauh dari manusia atau diisolasi, diberi bimbingan dan lain sebagainya, ada sedikit banyak hal-hal yang sedemikian bisa dihindari. Ya, bisa dihindari. Itulah ego, karena ego itu kadang-kadang manusia ingin saya kasih pelajaran kamu. Tanpa mama kamu tidak akan bisa apa-apa. Tapi juga dilihat anaknya memberikan pelajaran seperti itu. Kalau anaknya tukang nekat, pemberontak, dikasih pelajaran seperti itu, bukannya malah baik, pada akhirnya melakukan hal-hal yang di luar pikiran akal sehat, yang pinjam sana, yang nipu ini dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan Loli ini. Ya memang berat sebagai Nikita Mirzani karena memiliki anak yang seperti Loli. Tapi yakinlah Tuhan itu tidak pernah salah kamar. Loli ditempatkan di rahimmu, pastinya Tuhan memiliki rencana-rencana tersendiri untukmu. Dan Tuhan mungkin merasa kamu ini orang yang kuat yang bisa membuat Loli menjadi bertekuk lutut. Apakah begitu? Ya, semuanya itu tergantung dari karma baik dan karma buruknya tentunya. Karena yang terlahir di dunia ini ada yang langsung kaya, ada yang hidupnya kekurangan, ada yang begini, yang begitu. Tentunya itu semua ada kaitannya dengan karma di masa lalu. Syukuri dalam hidup ini apapun kejadiannya. Yang penting tetap semangat
dan berusaha menjadi orang baik, dan jangan lepas tangan. Karena ketika kamu diberikan tugas kemudian kamu lepas tangan, mungkin saat ini kamu bisa menghindar, tapi ketika kehidupan yang akan datang, tanggung jawabmu masih harus kamu selesaikan. Nah, makanya tetap semangat menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa, dan harus dihadapi.